Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas. Kedua kalinya, selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat terangkis dan terkikis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai BK di MA Sumber Bunga Pakom. Nah, seperti apa bimbingan dan konseling yang ada di MA Sumber Bunga Pakom ini? Saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu merupakan pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada peserta didik atau konseling untuk bagaimana mereka itu bisa tahu tentang dirinya sendiri, tentang sosialnya, tentang karir, seperti itu. Jadi sebelum ke lebih inti, kita harus mengetahui bagaimana sih karakteristik yang ada pada peserta didik MA atau tingkat SMA, seperti itu. Dilihat dari segi karakteristiknya, kita harus tahu mengenai karakteristik dari aspek moral, aspek fisik, kemudian religius, kemudian emosi sosialnya seperti apa. Nah, dengan seperti itu maka kita sebagai konselor atau guru BK, kita akan lebih mudah dalam mengenal peserta didik yang kita bina. Dari kita mengenali karakteristik siswa atau peserta didik di tingkat SMA atau MA, nah maka dari itu kita harus mengetahui mengenai tujuan guru BK dalam memberikan layanan. Di sini supaya siswa itu atau peserta didik memiliki kemampuan mengenali diri sendirinya, lingkungan sekitar, juga prospek diri untuk di masa yang akan mendatang, seperti itu. Jadi siswa itu ketika ada di madrasah, maka siswa itu kadang berpersepsi ketika masuk ke ruang BK ada kesalahan atau permasalahan, sehingga persepsi dari teman-teman yang lain siswa itu ada masalah, misalkan mengenai kasus yang besar ataupun yang lebih rendah, seperti itu. Jadi siswa itu takut untuk bisa bercerita kepada guru BK atau bahkan mempersepsikan guru BK itu sebagai polisi sekolah. Tapi ternyata pada kenyataannya guru BK itu adalah sebagai sahabat mereka, teman mereka untuk bisa berbagi cerita, berbagi kasih, seperti itu, agar mereka itu istilahnya bukan hanya kepada orang tua mereka saja atau bahkan kepada sahabat, tapi ada yang mereka istilahnya mereka segani untuk di lingkungan madrasah atau di sekolah, seperti itu. Jadi kalau dipersepsikan BK itu adalah sebagai polisi sekolah, itu merupakan kesalahan yang besar bagi sebagian siswa, seperti itu. Kalau kita berbicara masalah kinerja guru BK apa di sekolah, kerjaannya apa, nah kita akan memberikan pemahaman kepada kalian apa sih kerja BK kalau di madrasah ataupun di sekolah. Nah, di situ kita akan memberikan layanan kepada peserta didik atau siswa. Layanan apa saja yang akan diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada peserta didik? Nah, salah satunya kita akan bisa memberikan layanan berupa bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelompok, konseling individu, kemudian kita memberikan layanan seperti home visit, kemudian layanan konsultasi. Nah, layanan seperti itu yang akan diberikan kepada peserta didik atau siswa. Nah,
di situ kalau kita memberikan layanan berupa layanan bimbingan klasikal, maka kita terkadang kita masuk ke kelas dengan cara kita meminta kepada guru mapel atau guru pengajar yang ada di kelas untuk bisa kerjasama dengan guru BK dalam memberikan bimbingan layanan klasikal di sini. Nah, bimbingan klasikal ini diberikan dengan tujuan untuk membimbing peserta didik atau siswa agar lebih mampu dalam menguasai dirinya sendiri, mampu bertanggung jawab dengan konsekuensi yang ada pada diri mereka sendiri. Selain itu, layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor mengenai bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok di sini ketika ada permasalahan ataupun persoalan dari peserta didik atau siswa, nah dikira itu persoalan itu membutuhkan dengan konseling kelompok, maka kita akan memberikan layanan seperti ini. Jadi siswa itu dikumpulkan sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi, sehingga dengan begitu siswa itu akan lebih mampu atau lebih istilahnya lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan. Nah, selanjutnya ada lagi layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor itu adalah layanan konsultasi. Konsultasi ini diberikan kepada peserta didik. Siswa didik itu mampu mengkonsultasikan permasalahan yang mereka miliki kepada guru BK atau konselor untuk bagaimana mereka itu menemukan solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Contoh misalkan untuk kelas 12, misalkan mereka bingung dalam melanjutkan karir ataupun masuk di perguruan tinggi dengan jurusan yang mereka inginkan. Dengan begitu, siswa itu berkonsultasi kepada guru BK dan guru BK itu memberikan pemahaman, membantu sebagai jembatan kepada mereka supaya mereka menemukan hal yang mereka pikirkan atau mereka bingungkan seperti itu. Jadi guru BK itu memberikan layanan konsultasi. Selain itu ada layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor, yakni home visit. Home visit diberikan kepada siswa atau peserta didik yang bermasalah. Dari situ guru BK kunjungan rumah agar lebih memahami kondisi keluarga, background dari peserta didik tersebut. Sehingga dengan seperti itu kita sebagai guru BK akan lebih mudah dalam memahami persoalan yang mereka hadapi. Selanjutnya ada layanan yang diberikan oleh guru BK yaitu layanan kolaborasi. Nah, layanan kolaborasi ini diberikan kepada peserta didik atau siswa untuk kita bisa kolaborasi dengan guru mapel, kemudian wali kelas dalam penanganan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa. Nah, kita sebagai guru BK atau konselor, kita harus tahu beberapa permasalahan, dari permasalahan yang ringan, sedang, kemudian berat. Nah, jika dikira itu permasalahan yang ringan, ada persoalan, misalkan persoalan tersebut terjadi di dalam kelas, maka yang menangani secara langsung itu adalah guru mapel. Misalkan siswa itu sering tidur di kelas, kemudian berkelahi. Nah, guru mapel pada saat itu bisa langsung memberikan pembinaan kepada peserta didik yang bermasalah. Dari situ, ketika permasalahan belum selesai, maka guru mapel bisa menyampaikan permasalahan tersebut atau bisa berkoordinasi dengan wali kelas. Dan di situ wali kelas akan memberikan pembinaan kembali kepada peserta didik yang mengalami persoalan ataupun permasalahan tersebut. Sehingga ketika permasalahan itu dianggap sudah selesai, maka cukup di wali kelas saja. Jika memang permasalahan itu tetap seperti itu, maka permasalahan bisa dilimpahkan kepada guru BK dan guru BK memberikan bimbingan, memberikan pembinaan kepada siswa tersebut agar
siswa yang bermasalah tadi mengalami perubahan sikap ataupun persoalan yang mereka hadapi. Selain itu, dari guru BK maka ada orang tua. Nah, dari orang tua maka ada koordinasi antara guru BK dengan orang tua atau wali siswa. Ketika seperti itu, persoalan yang dihadapi akan lebih mempermudah atau memperingan dari guru wali kelas ataupun guru BK. Nah, ketika dianggap permasalahan itu agak rumit, maka kita bisa melimpahkannya kepada yang lebih berwenang, yaitu disampaikan nanti kepada kepala madrasah. Nah, di situ akan terjadi konferensi kasus ataupun nanti kita bisa kolaborasi antara wali kelas, guru BK, orang tua, kemudian kepala madrasah. Jadi, ketika ada permasalahan maka BK itu harus ada mekanisme yang menjadi pedoman. Disitulah kita sebagai guru BK dalam menyikapi persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh siswa ataupun peserta didik. Demikian pengenalan mengenai bimbingan dan konseling yang ada di MA Sumber Bungur Pakong ini bersama saya Nur Fadilah selaku koordinator bimbingan dan konseling MA Sumber Bungur Pakong. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.